Halo anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak harap anak-anak selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam belajarnya. Walaupun anak-anak masih belajar di rumah melalui PJJ ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan bangun ruang. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mencari luas permukaan bangun ruang, kubus, balok, dan tabung. Nah, untuk itu, mari kita mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan mengulang pelajaran yang sudah diberikan. Anak-anak pasti masih ingat tentang jenis bangun ruang. Ada prisma. Nah, bangun prisma itu terdiri dari prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Kemudian juga ada limas. Ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6. Kemudian ada kerucut. Dan terakhir ada tabung. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menentukan luas bangun ruang. Anak-anak, apakah nama gambar ini? Bangun ruang apa namanya? Ini namanya kubus. Kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar. 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Nah, ini ada 6 bidang datar atau 6 sisi. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tiap bidang datar atau sisi berbentuk persegi. Nah, sekarang suatu ketika Alek akan membuat kotak berbentuk kubus dengan panjang sisinya 10 cm dari karton. Berapa sentimeter persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat kotak ini? Lalu bagaimana caranya untuk menentukan berapa sentimeter persegi luas karton yang diperlukan? Nah, supaya memudahkan menghitungnya, mari kita ikuti cara pengerjaannya. Nah, gambar kubus ini kita bongkar, kita buka, maka akan membentuk sebuah jaring-jaring. Dari mulai kiri dulu, ya, yaitu warna kuning. Nah, sisi kiri. Kemudian ke bawah, ke kanan, lalu ke atas, kemudian bagian depan warnanya ini, bagian belakang warnanya biru langit. Nah, bangun kubus ini kalau dibuka akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah dibuat jaring-jaring, membentuk jaring-jaring seperti ini, akan memudahkan kita menghitung luas permukaan kubus. Nah, sisi-sisinya adalah 10 cm. Ini 10 cm. Nah, anak-anak,
ada berapa bangun persegi? Nah, ternyata ada 6 bangun persegi. Anak-anak masih ingat cara menghitung luas persegi? Yaitu sisi kali sisi, ya, sisi kali sisi, karena ukurannya sama. Nah, maka menentukan luas permukaan kubus adalah karena ini ada 6 bangun persegi, maka kita tulis 6. Nah, luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, maka 6 kali 10 cm kali 10 cm sama dengan 600 cm persegi. Nah, itu caranya menghitung atau menentukan luas permukaan kubus. Mudah kan? Jadi caranya bangun kubus, dibuka dulu bangun kubusnya, ya, akan membentuk jaring-jaring sebuah kubus. Nah, setelah terbentuk jaring-jaring kubus, maka kita akan mudah menentukan luas permukaannya. Berikutnya, bangun balok. Apa bangun balok itu? Bangun balok adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Hampir mirip dengan kubus, terdiri dari 6 bidang datar. Yang membedakan adalah ukuran bidang datarnya atau ukuran sisinya. Kalau kubus, bidang datarnya berbentuk persegi, sedangkan balok berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak, Andri akan membuat tempat mainan berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, 4 cm. Nah, berapa centimeter persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat tempat mainan tersebut? Nah, kita bantu Andri cara menyelesaikannya. Ayo. Nah, ini bangun balok, sengaja Bapak beri warna yang saling berhadapan, sisi-sisi yang sama, itu warnanya sama. Nah, kalau bangun balok ini kita buka, akan membentuk jaring-jaring. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dulu, warna merah. Ke bawah, warna hijau. Ke kanan, warna merah. Kemudian ke atas, warna hijau. Kemudian depan, warna ini. Belakang, warna ini. Nah, coba lihat, ada berapa bidang datar? Ada 6. Tetapi dari 6 bidang datar ini, ternyata ada yang berukurannya sama. Nah, coba lihat, perhatikan ya. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Alas sama dengan tutup. Depan sama dengan belakang. Jadi, memiliki berapa pasang yang sama? Memiliki 3 pasang, ya. Warna merah, warna hijau, warna kuning. Sehingga saat menentukan luas permukaan balok, kita harus lengkapi dulu sisi-sisinya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini namanya panjang. Ini ukurannya namanya panjang, ya. Ini panjang. Kemudian sebelah sini, nah, ini berarti tinggi. Ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi, tinggi, tinggi. Kemudian sebelah sini, ini namanya lebar. Nah, maka bagaimana cara menentukan luas permukaan balok? Yaitu ternyata ada 3 pasang yang ukurannya sama.
Nah, pasangan alas dengan tutup. Nah, alas dengan tutup berarti ada dua yang sama ya. Jadi ukurannya panjang kali lebar ada dua. Lalu panjang kali tinggi juga ada dua. Lebar kali tinggi juga ada dua. Ya. Nah, kita masukkan. Maka panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Panjangnya 10 cm, tingginya 4 cm. Lebarnya 5 cm, tingginya 4 cm. Nah, kita hitung 2 kali 10 kali 5 100 cm persegi. 2 kali 10 kali 4 80 cm persegi. 2 kali 5 kali 4 40 cm persegi. Sehingga kalau dijumlahkan 2200 cm persegi. Itu balok ya. Jadi supaya mudah bangun ruang baloknya, kita buka dulu. Nah, setelah dibuka akan terbentuk jari-jari. Nah, baru kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian berikutnya adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang masing-masing berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama. Dan oleh sebuah bidang lengkung. Itu namanya tabung. Sekarang, Pak Roni suatu ketika ingin membuat tempat kue berbentuk tabung. Dia akan membuat tempat kue untuk berbentuk tabung. Jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. Nah, berapa sentimeter persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat tempat kue? Nah, maka cara menghitungnya, menentukannya sama seperti menghitung luas permukaan kubus dan balok. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Nah, bangun ruang tabung tadi berukuran jari-jarinya 7 cm dan tinggi 20 cm. Bangun tabung ini kita buka. Nah, maka setelah dibuka akan berubah menjadi seperti ini. Yang warna hijau ini ternyata dari selimut tabung ini ternyata berbentuk persegi panjang. Kemudian ini alas tutupnya, kemudian ini adalah alas. Nah, ukurannya jari-jarinya 7 cm. Nah, bangun ini berbentuk persegi panjang, maka kalau menghitung luas berarti ini namanya panjang. Sedangkan ini lebar. Tetapi kalau dilihat dari bangun tabung ini, yang panjang ini adalah sebenarnya daerah ini. Yang namanya ini adalah keliling lingkaran. Sedangkan yang ke atas ini namanya tinggi. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitung luas permukaan tabung. Kalau gambarnya sudah seperti ini, maka akan mudah menghitung luas permukaan tabung. Maka luas permukaan tabung itu adalah ada 2 luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Atau 2 kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran kali T. Jadi 2 kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran yaitu V kali D kali T. Nah, kita tinggal hitung. 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 7. Ditambah 22 per 7 kali 14 kali 2. Hasilnya 308 ditambah 808.
Sehingga luas permukaan tabung adalah 1188 cm persegi. Mudah kan? Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal latihan ini, ya, untuk belajar di rumah. Kalian, anak-anak, coba dikerjakan dulu. Nanti setelah dikerjakan, kalian bisa lihat kunci jawabannya. Dicocokkan kunci jawabannya sama atau tidak. Nah, itu ya. Nah, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran matematika pada hari ini tentang luas permukaan tabung. Semoga pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, dan anak-anak juga senang belajar matematika. Kalau kita tahu cara-cara yang mudah, maka belajar matematika itu menyenangkan. Dan jangan lupa anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Jaga jarak. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih. Dadah.